Perkenalkan, nama aku Adinda. Nah, kali ini aku mau nyari mangsa nih buat jawab pertanyaanku. Kira-kira siapa ya mangsa kali ini? Loh, ada orang. Kakak. Loh, kakak. Oh, aku lagi dengerin. Hah? Ini di gendang dia. Bukan, Kak. Kenapa? Oh, Hah? ini 100.000. Hah? Bukan. Apaan? Di sini aku mau nanya. Sebelumnya, kakak bisa perkenalan diri dulu ya? Hai, nama aku Alia. Hah? Di sini aku mau nanya tentang geografi. Kalau kakak bisa jawab pertanyaan aku, kamu bakal dapat 10.000. Oke. Aduh, kak. Ada apa nih, Kak? Loh, ini sudah masuk di ruang pertanyaan. Wow, oke. Kalau kakak mau dapat 10.000, kakak harus bisa jawab pertanyaan dari aku. Nah, setiap materi itu ada 2 soal ya. Yang pertama langsung aja ke pertanyaan letak astronomis Indonesia. Seperti yang kita ketahui, letak astronomis Indonesia memberikan dampak terjadinya iklim tropis. Nah, apa saja sih ciri-ciri iklim tropis di Indonesia itu? Setahu aku, ciri-ciri iklim tropis di Indonesia itu ada lumayan banyak ya. Seperti intensitas hujan yang banyak, terus suhu udara yang rata-rata tinggi. Terus Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Lalu terdapat gunung-gunung tinggi di beberapa pulau besar dan tekanan udara yang rendah. Wow, keren banget Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Apa saja wilayah Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa? Setahu aku itu ada kota Bonjol dari Sumatera Barat, terus ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, lalu ada Sulawesi, terus ada Kepulauan Riau, lalu ada Maluku Utara, ada Papua Barat. Nah, lanjut ya ke materi kedua, pertanyaan nomor 1. Pengaruh letak geografis Indonesia membuat terjadinya perubahan musim. Apa saja sih musim-musimnya? Nah, seperti yang udah aku kasih tahu tadi, perubahan musimnya itu ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan itu terjadi dari bulan Oktober hingga bulan Maret. Lalu musim kemarau terjadi dari bulan April hingga September. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Apa saja keuntungan dari letak geografis di Indonesia sih? Keuntungannya setauku lumayan banyak loh guys. Yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai tempat persimpangan lalu lintas dunia. Yang kedua, Indonesia sebagai titik persilangan perekonomian dunia. Lalu yang ketiga, letaknya yang strategis membuat Indonesia memiliki berbagai sumber mineral dan itu akan bisa menambah devisa negara. Lalu yang terakhir atau yang keempat, Indonesia mendapatkan pengaruh dari berbagai peradaban dunia, serta secara alami Indonesia dipengaruhi oleh angin musim, sehingga Indonesia menjadi negara agraris terkemukan. Lanjut ke materi ketiga ya Kak. Pertanyaan nomor 1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi letak geologis Indonesia? Faktor-faktor yang memengaruhi letak geologis Indonesia itu setauku, diantaranya ada struktur dan tekstur tanah atau batuan, lalu ada jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi, maupun gunung api. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Apa saja dampak positif letak geologis Indonesia terhadap kegiatan ekonomi sih? Karena terdapat banyaknya gunung api, jadi lahan-lahan yang di sana itu tanahnya subur. Nah, lahan-lahan yang di sekitar gunung api itu cocok untuk dijadikan perkebunan ataupun pertanian. Lalu yang kedua, kaya akan barang tambang seperti emas, perak, dan besi, di mana itu untuk kebutuhan industri. Yang ketiga, karena Indonesia itu alamnya yang beragam dan indah, jadi cocok untuk tempat pariwisata. Waduh, kalau kayak gini terus uangku bisa habis nih. Kalau aku yang sekarang gantian nanya ke kamu, mau nggak? Emang dapat uang? Ya dapet lah, 20.000 loh. Waduh, 20.000 tuh. Mau deh. Oke. Wah. Nah, jadi di sini aku sama nih kayak kamu. Aku juga ada 3 materi. Di setiap materi ada 2 pertanyaan. Gimana? Setuju nggak? Setuju lah. Oke. Materi pertama yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam. Pertanyaan pertama, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Apa aja sih?
Nah, kalau menurutku klasifikasi SDA itu dibagi dua menurut sifatnya. Yang pertama ada yang dapat diperbaharui, contohnya seperti air, sinar matahari, lalu ada tanah. Nah, SDA dapat diperbaharui ini jika digunakan terus-menerus tidak akan habis. Sedangkan yang kedua itu ada SDA tidak dapat diperbaharui, contohnya seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, SDA ini akan dapat habis bila digunakan terus-menerus. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aja sih klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup? Nah, kalau klasifikasi SDA itu ada dua. Yang pertama ada abiotik dan biotik. Abiotik itu adalah SDA yang mati, contohnya seperti tanah, batu. Kalau SDA biotik itu adalah SDA yang hidup, seperti hewan, bakteri. Materinya adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan permasalahannya. Pertanyaan pertama, apa permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia? Waduh, kalau itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu kurangnya kualitas air bersih. Yang kedua ada pemukiman yang kumuh. Dan yang terakhir ada kekeringan hutan. Oh gitu ya kak, banyak banget ya. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih yang akan terjadi jika sumber daya alam tidak dikelola dengan baik? Hal itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan keterbatasan SDA di beberapa tempat. Lanjut ke materi potensi sumber daya alam dan persebarannya. Pertanyaan pertama, menurutmu sumber daya alam di Bali itu beragam nggak sih? Kalau iya, coba kamu sebutin apa aja dan juga potensinya. Menurut saya iya beragam, karena di Bali itu bisa dilihat banyak pantai ya. Terus SDA akuatiknya atau SDA kelautannya itu juga beragam. Bahkan pantai pun dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aja sih faktor penyebab penyebaran sumber daya alam di Indonesia? Yang pertama ada letak geologis. Karena adanya pertemuan lempeng, maka ini membuat SDA tambang di Indonesia ini melimpah. Terus dua, karena adanya letak astronomis. Nah, hal ini membuat temperatur dan curah hujan yang tinggi, sehingga SDA air pun melimpah. Kak, aku kan sudah selesaiin pertanyaannya nih. Mana 20.000-nya? Nih, buat kamu. Wah, 20.000, beneran nggak nih? Beneran. Tadi kan aku ada bilang kalau kamu bisa nyelesain pertanyaanku, kamu bakal dapat 10.000. Ini kan 10.000 buat aku, 10.000 buat kamu. Tapi karena 20.000 udah jadi milikku, Nggak bisa gitu dong, Kak. Hai teman-teman. Saya Dewa Ayu Ari Alia Iswari Angkasa, nomor absen 9. saya Igusti Agung Ayudina Permeswari, nomor absen 14. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan wawancara dadakan dari kami. Semoga materi yang kita bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Hai teman-teman. Tambah. Hai teman-teman. Nggak mau deh. Aku udah berhasil nantangin. Nggak dong. Dadah, Eda. 10.000 buat kamu. Tapi nggak bisa gitu dong kak. Tapi ini kan, enggak, jangan gitu. Udah jadi milik aku, jadi dadah. Gitu. Oke. Jadi kak dadah gitu. Ih teater banget. Bombastic side-eye, criminal Lalu yang kegiatan industri, kebutuhan ya, KB. Dan mungkin bisa disebut minyak bumi, enggak. Dan minyak bumi. SDA ini akan di SDA ini Caper banget. Lanjut, Gek. Tolong dong motornya Nah, enggak mau terus ngerti kok ya. Kok. Gila, sama kamu mak. Anaknya terbawa aja sih akak orang. Baru gue jahat anaknya dong. Nah, ini sih. Ayo lo di anak kata sih kakak kan lo lebih anaknya dong. Nah, ini sih. Aku. Aku.
Silakan sama yang pasyari kari kunanya terbawa daun nina sampai nanyong payulah. Ada tidak upah mandakan tidak mau betul lah. Nah, kan udah selesai nih pertanyaannya. Terus, sekarang mana uangku? Kak, maaf ya, sebenarnya aku nggak bawa uang. Lah, lu juga nggak bawa uang. Lah, kamu bohong dong sama aku. Kamu juga bohong dong sama aku. Namun nanti ko na namin naman na mawag na kayo na bago mesti nakadadaras na wong hakis na yung halis namin na matay sa kami. Dahil kapag nagkara malilaw sa matay kayong medyo di ayat.